Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dede Sopian dari kelas 2 DPAI dan saya ingin menyelesaikan tugas usul fikih yang diampu oleh Pak TB Abdurrahman, mohon gitu. Baik, pertama-tama kita pembukaan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, saya di sini ingin membawakan suatu tema atau satu pelajaran yang pernah kita pelajari selama dari setelah UTS dari tama awal masuk hingga selesainya UAS, yaitu dengan tema sumber-sumber hukum Islam yang ada di Indonesia maupun yang di mana saja. Nah, sumber Islam adalah fondasi untuk dalam membentuk aturan dan prinsip-prinsip hukum dan dalam Islam. Nah, apa saja sih sumber hukum di Islam itu? Ya, satu ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, dan ada qiyas. Nah, apa sih Al-Quran itu? Barangkali kalian tidak tahu lah. Oke lah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Nah, kitab suci Al-Quran ini juga sangat diutamakan gitu, menganut bagi orang Islam. Pedoman lah kata kasar mah, pedoman dan prinsip-prinsip hukum, semua itu dari hukum, semua hukum yang ada di dunia itu ada di Al-Quran. Nah, yang keduanya itu juga hadis. Nah, hadis itu apa sih? Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat dan ulama. Hadis juga merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran dan digunakan untuk menjelaskan dan memperjelas aturan Al-Quran yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, yang ketiga juga ada ijma. Nah, ijma adalah kesepakatan para ulama dan ahli hukum Islam tentang suatu masalah hukum. Nah, ijma juga merupakan sumber hukum yang ketiga dan digunakan untuk menentukan aturan-aturan yang tidak secara langsung gitu kan disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, segitu saja ya. Nah, qiyas juga. Nah, keempat juga hukum sumber keempat hukum sumber Islam yaitu qiyas. Apa sih qiyas itu? Nah, qiyas adalah metode penafsiran hukum Islam dengan menggunakan analogi atau perbandingan. Nah, itulah. Nah, qiyas juga digunakan untuk menentukan aturan-aturan hukum Islam yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis, tetapi dapat dianalogikan dengan kasus-kasus yang serupa. Nah, contoh ijma ya kesepakatan ulama, kewajiban sholat 5 waktu, terus kepatuhan ulama tentang terus larangan mengonsumsi babi atau makan babi, anjing. Nah, kayak gitulah seputar ijma. Nah, seputar qiyas kayak gimana ya, seperti larangan mengonsumsi narkoba karena dapat memabukkan seperti hanya khamr atau arak, bos. Arak heula sekarang itulah. Terus kewajiban membayar zakat harta yang tidak bergeraknya seperti tanah, bangunan, dan lain-lain. Baik, segitu saja dari pemaparan saya tentang seputar hukum Islam. Apabila ada yang kurang gitu ya, dimohon maafkan. Maaf lah kata-kata saya rada balelol gitu kan, sampurasun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.